Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan atas pemeliharaannya dalam istirahat kita semalam. Dan pagi ini kita dalam keadaan baik karena berkat Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi Adrian Hidup. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam istirahat semalam. Dan pagi ini kami akan melanjutkan aktivitas kami dengan mendasari dari firman-Mu. Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, memberikan hikmat kepada kami, agar kami dimampukan untuk mendengar, memahami, menghayati, dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun dosa kami, bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 5 yang demikian. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema Allah melengkapi perjuangan kita. Hidup kita di dunia ini sesungguhnya berjuang melawan kuasa rohani yang tidak nampak, yang jahat. Sedangkan senjata duniawi seperti kecerdikan, bakat, kekayaan, keterampilan berorganisasi, kefasihan berbicara, kepribadian manusiawi tidak akan mampu meruntuhkan benteng iblis. Paulus dalam bacaan kita menyampaikan bahwa Allah memperlengkapi manusia dengan kuasa Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng iblis melalui hidup dalam kebenaran Allah, dalam iman, kasih, pengharapan akan keselamatan, firman Allah, dan doa yang tidak putus-putusnya, yang akan menghadirkan kerajaan Allah, menyatakan kuasanya untuk menyelamatkan orang berdosa, mengusir setan-setan, dan menguduskan orang percaya, dan menyembuhkan orang sakit, serta Roh Kudus akan memimpin hidup orang percaya. Saudaraku, gereja masa kini sering dicobai untuk menghadapi tantangan dunia dengan senjata duniawi, dengan hikmat manusiawi, filsafat, psikologi, hal-hal yang memikat, pertunjukan, hiburan di gereja. Semua itu tidak mampu menggantikan doa yang penuh semangat pengabdian, mendasar pada firman Allah. Pemberitaan Injil yang berkuasa mengubah, sebab senjata duniawi tidak mampu membinasakan benteng-benteng dosa, melepaskan dari kuasa iblis, meruntuhkan nafsu jahat yang sedang merajalela dalam dunia sekarang ini, yang menguasai pikiran manusia. Bagaimana agar kita dapat mengalahkan kuasa iblis dan memenangkan peperangan melawan kuasa jahat? Sesungguhnya hanya kuasa dari Allah yang mampu meruntuhkan benteng-benteng iblis, dan Tuhan memperlengkapi perjuangan kita dengan kuasanya. Oleh karena itu kita dipanggil untuk melakukan. Yang pertama, sadarlah bahwa Allah mengetahui setiap pikiran dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Kita harus mempertanggungjawabkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita di hadapan Allah. Yang kedua, sadarlah bahwa pikiran kita menjadi medan pertempuran
tolaklah dan lawanlah dengan gigih pikiran yang jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berani mengatakan tidak kepada iblis, pencobaan, godaan, dan dosa. Yang ketiga, pusatkanlah pikiran pada Kristus, agar pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus yang membawa kepada hidup dan damai sejahtera. Mari penuhilah pikiran dengan firman Allah dan hal-hal yang mulia, yang baik dan patut dipuji. Itulah yang akan memampukan kita untuk mengalahkan kuasa iblis, karena kuasa Allah melengkapi seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu pagi ini memampukan kami untuk memperlengkapi dalam kehidupan kami hari ini, agar kami dimampukan mengalahkan segala kuasa jahat. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan pagi Ajaran Hidup. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Bertemu kembali dalam renungan pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.